Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Ibu. Sehat. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Nur Hasanah. Hadir, Bu. Rukmini. Hadir, Bu Guru. Sutrisno. Hadir, Bu. Mita. Hadir, Bu. Siapa yang belum Ibu absen? Ada? Sudah Ibu panggil semuanya? Sudah Ibu. Pak Sadam, ada ndak Sadam? Hadir ndak? Tidak hadir, Bu. Mana ini? Kok ndak hadir? Ada yang katanya sakit, Bu. Sakit. Semoga anak teman-teman kalian semoga lekas sembuh. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Sadam Suryansa lekas sembuh. Ayo kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sudah ya. Sekarang sebelum belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam. Masih ingat? Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang air bersih dan sehat yang bisa digunakan untuk berwudu. Tentunya kalian sudah paham air yang bisa digunakan untuk berwudu. Itu kita sudah pelajari minggu yang lalu ya. Sekarang untuk hari ini pelajaran kita tentang tata cara berwudu. Ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, memahami tata cara berwudu seperti apa. Terus kita tahu tentang niat berwudu, doa setelah berwudu ya. Selanjutnya kita belajar tentang berwudu ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Di mana di situ disebutkan bahwasannya apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu, kedua kakimu sampai mata kaki. Ya, di sini juga disebutkan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, menyentuh perempuan, dan jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah. Nanti bisa kalian cek sendiri ya di surah Al-Maidah ayat 6. Nah, karena hari ini kita belajar tentang tata cara berwudu, kita harus tahu yang pertama itu tentang niat. Bagaimana niat berwudu? Di sini ada Ibu cantumkan niat berwudu. Ada yang tahu niat berwudu? Anak-anak Ibu? Bu Mita, tahu niat berwudu? Belum begitu hafal, Bu Guru. Sudah kelas 4 belum hafal niat berwudu. Bagaimana ini? Nanti dihafalkan lagi, Bu Guru. Rukmini, sudah tahu niat berwudu? Kakak sendat-sendat Bu Guru.
sendat-sendat. Bagaimana dengan Sutrisno? Sudah hafal niat berwudu? Alhamdulillah sudah, Bu. Oh, bagus. Sana sudah hafal belum? Udah, Bu. Sudah. Nah, coba sekarang ikutin Ibu ya. Baca niat berwudu. Kita bergantian ya. Ikutin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitul wudu'a. Nawaitul Baitul wudu'a. Nah, dicoba lagi ya supaya ingat. Nawaitul wudu'a Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil liraf'il hadasil asghari asghari wa lillahi ta'ala. fardalillahi ta'ala. Iya, jangan lupa ketika kita hendak berwudu, kita harus membaca niat berwudu. Harusnya sudah hafal karena anak-anak ibu sekalian sudah kelas 4 ya. Harus tahu niat berwudu seperti apa. Nah, terus setelah kita niat, kita bisa membersihkan kedua tangan ya. Kedua tangan dibersihkan, jari-jarinya, sela-sela jari dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan jari-jarinya, kita berkumur-kumur. Tidak boleh ditelan, dikeluarkan ya. Nah, ingat, niat. Terus kita membersihkan kedua tangan kita. Terus kita berkumur-kumur. Setelah itu, kita membersihkan kotoran hidung dengan cara memasukkan air atau airnya dihirup. Ingat, dimasukkan di dalam lubang ini, dibersihkan kotorannya, atau airnya kita hirup lalu kita keluarkan lagi. Ya. Setelah itu, setelah membersihkan hidung, kita ngapain kira-kira? Ada yang tahu setelah membersihkan hidung kita ngapain? Kalau berwudu, ada yang ingat tata cara berwudu? Coba. Membasuh muka, Bu. Membasuh muka, bener nggak? Yang lain bagaimana kalau berwudu? Setelah membersihkan hidung, ngapain kita? Basuh muka, Bu Guru. Oh iya, masih ingat. Berarti setelah membersihkan hidung, kita membasuh Muka. Nah, biasanya niat itu disertakan dengan membasuh muka di dalam hati. Cuma biasanya untuk anak SD, itu kita sebelum berwudu baca niat dulu supaya nggak lupa di awal. Jadi kita sama-sama baca niat sebelum praktek berwudu ya. Nah, selanjutnya kita membasuh muka. Berapa kali kita membasuh muka anak-anak? 3 kali. Bu. 3 kali, Bu. Ada yang tahu batasan berwudu membasuh muka itu sampai di mana? Ada yang tahu? Sampai di mana batasnya membasuh muka? Ayo coba. Seluruh muka kita, Bu Guru. Seluruh muka. Biasanya kalian kalau membasuh muka sampai di mana? Coba Nur Hasanah sampai di mana kalau membasuh muka? Sampai tepi muka ini, Bu. Sampai tepi muka. Oke, setelah membasuh muka 3 kali, apalagi yang kita lakukan kalau berwudu? Ayo coba. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Iya, benar. Membasuh kedua tangan sampai Ke siku. Kalau was-was takut kita nyampe siku enggak ya? Boleh di atasnya siku. Biar terjaga ya, takutnya ada bagian siku yang tidak terkena air. Berapa kali kira-kira membasuh siku? Tangan sampai siku? 3 kali. 3 kali. Betul. Setelah membasuh kedua tangan, kira-kira gerakan apa lagi? Gerakan berwudu setelah membasuh kedua tangan. Ayo coba diingat-ingat. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Betul, mengusap sebagian kepala atau rambut. Ya, nggak mungkin kalau rambutnya orang perempuan diusap semua kan nggak mungkin ya, terlalu panjang. Jadi boleh sebagian kepala. Terus setelah kepala apa lagi? Coba. Kedua telinga, Ibu. Membasuh kedua telinga.
kedua telinga. Berapa kali kira-kira? 3 kali Bu Guru. 3 kali juga. Semuanya 3 kali ya. Setelah telinga apa lagi? Kaki, Ibu. Kaki. Kaki ini batasannya sampai mana? Mata kaki. Sampai mata Mata kaki, Bu. kaki. Coba tadi apa aja urutannya? Yuk, tata cara berwudu. Coba siapa yang mau menyebutkan? Dimulai dari apa saja tadi tata cara berwudu? Yang pertama Ibu sebut Mita. Pertama apa tadi? Berwudu yang pertama ngapain? Ingat Ibu Guru. Terus setelah itu Rukmini, setelah niat ngapain? Berkumur. Berkumur. Setelah itu Sutrisno ngapain? Basuh hidung, Bu. Basuh hidung. Nur Hasana, setelah basuh hidung ngapain? Membasuh muka, Bu. Betul. Terus lanjut lagi Mita, setelah membasuh muka ngapain? Coba tadi. Membasuh kedua tangan. Iya, mulai ingat ya urutannya. Setelah tangan apa lagi kira-kira? Tadi? Mengusap sebagian kepala. Betul. Setelah itu apa? Membasuh kedua telinga. Ya. Nah, terus? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, Bu. Iya, betul. Ini ada simpelnya kita lihat. Nah, di sini itu kita bisa lihat. Nah, di sini ada ya urutannya yang lebih sederhana supaya kita memahami tata cara berwudu ya. Di sini ada dimulai dari 1, 2, 3. Di sini ada semua ya. Oke. Di sini yang lebih simpelnya dilihat ada berniat di dalam hati, sambil mencuci kedua tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung dan muka. Ini langsung digabung ya. Di sini ada gambarnya. Kelihatan enggak gambarnya? Di sini ada mengusap seluruh kepala, ada keluar, membasuh kedua telinga, terus membasuh kaki, terus berdoa setelah berwudu. Ada yang tahu nggak doa setelah berwudu? Ada yang tahu bacaan doa setelah berwudu? Nah, ada yang bisa baca ini? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu Guru. Nah, coba Rukmini baca doa setelah berwudu. Bisa baca? Doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Iya, itu tadi namanya doa setelah berwudu. Jadi, alangkah baiknya ketika kita setelah berwudu, kita membaca doa setelah berwudu. Nah, di sini karena kita belajar tentang berwudu, kita harus tahu juga hal-hal yang membatalkan wudu. Di sini hal-hal yang membatalkan wudu, Ibu ada tulis, bisa kita pelajari sebentar. Di sini ada 4 yang Ibu masukkan ya. Dirangkum ada 4. Yang pertama, coba ya. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari jalan yang bawah, kubul atau dubur. Kalian tahu kan kubul atau dubur itu yang mana? Tahu? Kubul atau dubur? Tahu, Bu. Nah, kalau keluar sesuatu dari kubul atau dubur, wudhu kita bisa Batal. Iya, apapun yang keluar dari kubul atau dubur itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Terus yang kedua, hilang akal sebab tidur. Jadi kalau kita tidur, wudhu kita batal. Oke, yang ketiga, tersentuhnya kulit lelaki dan perempuan yang sama besarnya dan bukan mahramnya. Jadi kalau Krisna bersentuhan kulitnya sama Mita atau sama Rukmini atau sama Nur Hasana, itu wudhunya bisa
batal. Jadi harus berwudu lagi ya. Terus yang keempat, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam dengan telapak tangan yang dua. Jadi kalau kita menyentuh kubul atau dubur pakai telapak tangan, itu wudhu kita juga bisa batal. Jadi kalau batal, kita harus berwudhu kembali. Kalian tadi masih ingat kan berwudhu urutannya seperti apa? Ingat, Bu. Batasannya seperti apa, ingat? Nah, sekarang kalau sudah kita belajar seperti itu, kita akan menyaksikan sedikit video tentang berwudu ya. Nanti Ibu ini ambil intinya aja. Oke, siap? Ibu tampilkan video sebentar ya. Tentang Ubay belajar wudu. Waktu Ubay kecil, Ubay suka ikut sholat sama Abi atau Umi. Waktu itu, gerakan sholat Ubay masih salah. Jangan ditiru ya. Ubay diajarin wudhu sih, tapi Ubay kan masih kecil. Dulu Ubay kalau wudhu biasanya cuma cuci-cuci tangan. Kasih-kasih air ke muka. Yang penting Ubay sudah basah kayak habis wudhu. Pun Ubay mulai belajar lagi wudhu yang benar. Belajar wudhu ya Ubay? Sini, belajar wudhu dulu ya Ubay. Wudhu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini nih, wudhu yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut, lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan. Ubay masukin air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung. Lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan. Nanti lama-lama lancar insya Allah. Ketiga, membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini nih. Dari sini ke sini. Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku. Menyela-nyela jari. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri 3 kali. Membasuh berarti ada air yang mengalir. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Bisa ditempatkan Bu waktunya Bu.
Nah teman-teman, akan ke bagian anggota wudhu dari depan sampai tunjuk untuk mengusah sampai di Oke, kalau anak-anak sudah memperhatikan video yang Ibu kasih? Udah, Bu. Iya, coba ada yang tahu nggak tadi video tadi yang bisa diambil kesimpulannya apa? Coba. Yang wudhu, Bu. Bagaimana tadi tentang wudhu yang terdapat dalam video Sutrisno? Membasuh muka, Bu. Iya, terus apa lagi Rukmini yang terdapat dalam video apa aja tadi? Urutan berwudu, Bu, mulai dari cuci tangan sampai membasuh kedua kaki. Iya, terus Nur Hasanah apalagi yang bisa diambil kesimpulan dari video tadi? Wudhu dengan tertib, Bu. Berwudhu dengan tertib. Mita, apa tadi kesimpulan dari video tadi tentang apa? Tata cara berwudu yang benar, Bu Guru. Tata cara berwudhu yang benar. Kalian sudah paham tentang tata cara berwudhu yang benar? Paham, Bu. Insyaallah. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktek tentang tata cara berwudhu yang benar sesuai urutan. Jadi praktek nanti ya, pertemuan berikutnya kita praktek. Jadi nanti ada menilai sesama teman bagaimana cara berwudhu teman kita ya. Nanti kita bagi kelompok, misalnya 2 orang. Contoh Sutrisno sama Rukmini, Nita Iya, dan Bu. Nah, nanti saling menilai apakah wudhu yang dilakukan dengan teman kita ini benar nggak sesuai urutan, sesuai nggak batasan-batasan berwudhu ya. Sekarang untuk menguji pemahaman kita, coba ini lembar kerja ada soal di sini. Tuliskan tata cara berwudhu secara berurutan. Tulis di buku tulis ya. Tata cara berwudhu yang berurutan tadi seperti apa? Oke, ditulis di buku tulis. Tata cara berwudhu tadi ada apa aja? Terus tuliskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tadi ada apa aja? Masih ingat? Masih ingat hal Masih, yang Bu. membatalkan wudhu? Oke, ditulis atau bisa nanti disebutkan. Terus coba soal nomor 3. Andi tanpa sengaja menyentuh kulit ibunya. Apakah wudhu Andi batal? Coba, batal nggak wudhunya Andi kalau begini? Tidak, Bu. Tidak, betul. Terus yang keempat, jika kita kentut, wudhu kita batal nggak? Batal, Ibu. Batal. Kalau batal harus ngapain, Rukmini? Berwudu lagi, Bu. Berwudhu kembali. Terus bacaan niat berwudhu sama doa setelah berwudhu tadi masih ingat? Nah, karena belum bisa menulis dengan baik, jadi bisa disebutkan niat berwudhu dan doa setelah berwudhu. Masih ingat hari ini kita belajar tentang apa anak-anak sebelum Ibu tutup pelajaran? Tata cara Cara wudu berwudhu. Terus apalagi yang Ibu jelaskan hari ini? yang Hal membatalkan yang wudu. membatalkan wudhu. Tata cara berwudhu dan hal-hal yang membatalkan. Wudhu. Minggu depan kita ngapain? Kita akan praktek berwudu, urutan berwudu. Berwudhu secara berkelompok menilai temannya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Assalamualaikum Oke, terima kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.